Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya bekas politikus PDI Perjuangan menerima suap lebih dari 3,9 miliar dari rekanan penyedia bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jatah bantuan sosial yang seharusnya diterima utuh oleh warga ditilap tiap paketnya. Hai, it's me Salma Fada dari program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1 tahun 2021. Video ini dibuat guna memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat ramai diperbincangkan di tengah perjuangan masyarakat melawan COVID-19, yaitu kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh ex-Menteri Sosial Juali Batubara. COVID-19 merupakan pandemi global yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dilansir dari Jauh SSE COVID-19 data, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 14,24 juta jiwa pada tanggal 20 November 2021. Sedangkan kasus kematiannya mencapai 144.000 jiwa. Hal ini mengakibatkan pemerintah Indonesia mengambil berbagai macam tindakan mulai dari PPKM hingga PSBB yang pada akhirnya justru telah melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berusaha mati-matian guna mengurangi penderitaan rakyat, salah satunya dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat umum. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya bekas politikus PDI Perjuangan menerima suap lebih dari 3,9 miliar dari rekanan penyedia bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jatah bantuan sosial yang seharusnya diterima utuh oleh warga ditilap tiap paketnya. Kasus ini bermula pada tanggal 6 Desember 2020, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penangkapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bantuan COVID-19 berupa sembako di Kementerian Sosial senilai 5,9 triliun rupiah dan dilaksanakan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial pada saat itu menunjuk langsung Adi dan Mateus sebagai pejabat pemegang komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut. Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mateus. Untuk setiap paket bantuan sosial, fee yang telah disepakati Adi dan Mateus sebesar 10.000 per paket dari nilai 300.000 per paket sembako. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga Juliari menerima uang suap sebesar 8,2 miliar, lalu pada periode kedua Juliari menerima sebesar 8,8 miliar. Dari hasil tersebut, KPK menduga bahwa total jumlah uang suap yang diterima oleh Juliari yaitu sebesar 17 miliar. Atas tindakan tersebut, Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Begitu, sekian. Seperti itu, kasus korupsi yang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.